Ya, Bapak Ibu selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Ya, volumenya dikecilin, ini kegedean sekali. Iya, Bapak Ibu, satu perenungan, satu pertanyaan yang kita perlu jawab dengan jujur. Kenapa sampai detik pagi hari ini Corona masih berkuasa atas dunia? Ini sebuah pertanyaan, sebuah perenungan yang kita perlu jawab pagi hari ini. Meskipun banyak orang berkata, ya kami nggak tahu, kami nggak mengerti. Saya punya keyakinan Bapak Ibu, bahwa kenapa Corona sampai pagi hari ini masih berkuasa atas dunia. Jawabannya sederhana, salah satunya Tuhan masih menantikan respon dari gereja Tuhan atas dunia ini. Jadi salah satu jawabannya, salah satu faktor penyebab kenapa Tuhan masih izinkan Corona masih berkuasa atas dunia. Sekalipun Bapak Ibu kita tahu yang berdoa untuk Corona supaya selesai bukan sedikit, seluruh dunia. Tapi Tuhan masih izinkan Corona sampai pagi hari ini berkuasa, karena Tuhan menunggu respon gereja Tuhan atas dunia ini. Apa respon gereja Tuhan? Apakah hari-hari ini gereja terus sedang membangun kerajaan Allah, kingdom of God? Atau hari-hari ini gereja terus sedang membangun kerajaan Babel? Nah, kita melihat Bapak Ibu, ya tolong ke sini. Tema kita Bapak Ibu di bulan Oktober masih melanjutkan dari bulan September. Kita baca sama-sama 2, 3. Kesatuan, 2, 3. Hati. Ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu yang menjadi doa daripada Tuhan Yesus. Iya, LCD enggak bergerak. Ya. Lihat hati Yesus bagi gereja. Tadi saya katakan bahwa salah satu faktor penyebab kenapa Tuhan masih izinkan Corona berkuasa, karena Tuhan masih menantikan respon gereja Tuhan. Ya, hari-hari ini. Lihat Bapak Ibu, hati Yesus bagi gereja supaya mereka semua menjadi satu. Katakan 2, 3, 1. Pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya Bapak Ibu, ketika kita menjadi satu, ada kesatuan, kita punya sebuah kekuatan yang besar, kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Contoh Bapak Ibu, lidi kalau satu batang, maka dengan mudah kita mematahkan. Bapak Ibu setuju? Tapi kalau lidi itu bukan satu batang, dia satu ikat, maka orang sulit untuk mematahkannya. Makanya saudara, hari-hari ini sampai pagi ini Tuhan masih menantikan respon gereja Tuhan hari-hari ini. Bicara gereja yang saya katakan saudara bisa bicara tentang tubuh Kristus, saya dan saudara. Bicara gereja, bicara juga tentang organisasi, atau juga bicara sinodal. Nah, bagaimana hari-hari ini gereja berespon dengan apa yang sedang terjadi? Ini penting buat kita saudara. Supaya sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kita akan melihat film saudara, ya. Bagaimana di dalam cuplikan film ini tentang yang namanya kuasa kesatuan itu. Ya, boleh diputar? Iya.
It's smarter to travel in groups. Saya percaya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menonton ya film yang singkat ini saudara, Bapak Ibu menangkap sesuatu yang luar biasa. Biarlah Bapak Ibu kesatuan hati itu dimulai dari mana Bapak Ibu? Dari rumah tangga, dari keluarga. Amin. Ketika saudara rumah tangga keluarga bermasalah, maka gereja akan menjadi bermasalah. Kenapa saudara gereja bermasalah? Karena gereja terdiri dari keluarga-keluarga. Jadi dimulailah kesatuan hati, pemberesan itu hidup dari keluarga, katakan keluarga. Ya, hari-hari ini keluarga banyak bermasalah, saudara. Faktornya banyak sekali. Ya, salah satu faktornya adalah ekonomi. Karena masalah ekonomi akhirnya mereka bercerai. Tidak lagi menjadi keluarga yang utuh, saudara. Ya. Nah, kita masuk dulu, saudara. Oke, tolong dibantu. Ya. Kejadian 11 ayat 5 sampai 6. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ini yang pasti adalah menara Babel. Dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan. Lihat saudara, biarpun maksud tujuannya itu salah, biarpun maksud tujuannya itu tidak baik, tapi ada kesepakatan, ada kesatuan hati. Tuhan bilang apa? Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Artinya semua itu terlaksana, semua itu mungkin, semua itu sebuah hal yang pasti ketika ada kesatuan hati. Apalagi Bapak Ibu, kesatuan hati yang hari-hari kita bangun untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Bisa katakan amin? Pasti akan terjadi. Katakan 2, 3, pasti akan terjadi. Kunci untuk bisa bersatu, ini materi khotbah saya di bulan September. Sedikit saya mengulang saudara. Ya, kuncinya ada tujuan yang sama. Katakan 2, 3, tujuan yang sama. A, mendirikan kota yang menara puncaknya sampai ke langit. Tujuan kita sama, yaitu apa? Supaya saudara, jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Yang bisa membuat kita sepakat sebagai gereja Tuhan, tujuan kita adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi ketika gereja tidak punya hati lagi untuk jiwa-jiwa, maka gereja akan menjadi gagal fokus. Ketika gereja gagal fokus, pasti gereja akan jadi ribut, berantakan dan kacau. Tapi ketika gereja tujuannya jelas dan pasti mencari jiwa-jiwa, membangun kerajaan Allah, saya percaya gereja itu pasti akan dahsyat. Amin. Yang kedua, mencari nama terkenal, jelas tujuannya sama. Hanya nama Yesus yang dimuliakan, tidak ada nama pendeta yang dimuliakan. Bapak Ibu lihat, sejak corona, berkali-kali saya katakan, sebelum corona ada begitu banyak nama hamba Tuhan yang hebat, yang terkenal, yang biasa. Tapi sejak corona sekian bulan, kita udah masukin bulan ke-7 kalau nggak salah, sejak dari bulan Maret. Ya, tidak ada nama hamba Tuhan yang dulunya hebat, terkenal, yang begitulah begini, tapi hanya nama Yesus. Dan memang hanya nama Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan. Tepuk tangan buat Allah kita. Jadi tujuan yang jelas, jiwa-jiwa diselamatkan, nama Yesus dimuliakan, supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Ingat Bapak Ibu, supaya tidak ada satupun manusia yang mati binasa tanpa keselamatan. Halo. Statementnya adalah selamatkan jiwa berapapun harganya. Saudara tahu, gereja yang memberikan statement ini, selamatkan jiwa berapapun harganya. Gereja ini berkembang dari hanya mungkin belasan puluhan, sekarang sudah hampir 30.000 jiwa jemaatnya. Kenapa saudara?
Karena motonya jelas, selamatkan jiwa berapapun harganya. Ini sudah tujuan yang sama. Nah, kita masuk di bulan Oktober ini, saudara, saya mau bicara tentang kekuatan persatuan. Keluaran 17 ayat 11 sampai 13. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, sepertinya kita melihat ini perang-perangan, bukan perang beneran. Sepertinya perang main-mainan. Bahwa peperangan itu ditentukan oleh tangan Musa yang teracung, tangan Musa yang terangkat. Kalau tangan Musa terangkat begini saudara, Israel lebih hebat, lebih kuat. Kalau Musa tangannya udah mulai ke bawah, Amalek lebih kuat. Kita lihat ayat selanjutnya saudara. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya Musa duduk di atasnya, Harun dan Hur menopang. Ada kesatuan hati. Gereja ini Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami sebuah revival, kebanggaan rohani besar kalau Bapak Ibu hanya berkata Pak John gembalanya, Pak Dwi gembalanya, atau Fidel full timernya, atau siapa. Gak bisa Bapak Ibu. Amin. Amin. Gereja ini akan mengalami sebuah kebanggaan rohani besar, sebuah revival ketika apa? Kita semua terlibat. Kita semua ambil bagian. Kita semua punya kesatuan hati. Nanti saya akan berikan contoh. Dimulai dari mana saudara? Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Apa nggak pegel saudara? Kalau Musa sudah mulai turun begini, maka Amalek lebih kuat. Tapi kalau terus teracung, Israel yang lebih hebat. Maka dibiarkan tangan Musa terangkat teracung sampai matahari terbenam. Karena apa? Ada Harun dan Hur yang menopang. Musa hanya duduk begini saudara. Dan lihat ayat ke-13. Semua baca, 2-3. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyat dengan mata pedang. Artinya apa saudara? Dengan semudah mungkin dan sesimpel mungkin Yosua dan bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek. Dengan mudah. Dengan sesimpel mungkin. Kenapa? Hanya masalah tangan Musa yang terangkat, yang teracung. Ditopang oleh Harun dan Hur dan Yosua. Dan bangsa Israel di lapangan berperang melawan bangsa Amalek. Bapak Ibu, saya perlu sampaikan hati saya paling dalam. Saya tidak menghakimi gereja. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan melihat kondisi gereja hari-hari ini. Saya cukup sedih. Sedikit ada persoalan masalah, langsung pindah gereja. Sedikit ada masalah, langsung buka gereja. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita mau menyikapi apa yang hari-hari Tuhan sedang kerjakan dengan hal yang positif. Amin. Amin. Kita percaya Bapak Ibu, inilah rumah kita. Inilah gereja kita, inilah keluarga kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Sejak saya kenal Tuhan, sejak saya percaya Tuhan, saya cuma mengenal satu gereja. Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia. Ada banyak alasan untuk saya bisa pindah gereja. Tetapi sampai detik pagi hari ini, inilah rumah saya, ini gereja saya. Inilah keluarga kita. Ya, semua gereja di dunia ini tidak ada yang sama. Nggak ada yang sempurna, semua sama. Pasti ada lemah kekurangannya. Dan nanti saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana kita berperan untuk menyempurnakan gereja yang tidak sempurna. Amin. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Katakan rukun. Apa itu rukun? Rukun itu damai, enggak ada keributan, enggak ada gontok-gontokan. Coba Bapak Ibu jawab pertanyaan saya. Apa sih yang membuat gereja jadi enggak rukun? Ayo. Masalah apa? Masalah uang, masalah duit, masalah doku.
Cien, money. Bapak Ibu tahu gereja kalau masih kecil uangnya sedikit. Setuju Bapak Ibu? Tapi ketika gereja makin besar uangnya makin banyak, makin besar. Nah disitulah saudara puncak daripada keributan gereja karena fokusnya bukan kepada jiwa-jiwa tapi kepada uang. Alkitab berkata apa? Di mana hartamu di situ hatimu berada. Nah maka saya katakan berkali-kali saudara, mari gereja jangan gagal fokus. Ini bahasa saya. Gereja harus fokus kepada panggilannya. Untuk apa saudara? Membangun kerajaan Allah. Makanya tadi saya katakan di khotbah awal saya, Tuhan masih menunggu respon gereja. Gereja bicara saudara-saudara saya sebagai tubuh Kristus. Gereja bicara mengenai organisasi. Dan gereja bicara tentang sinodal. Yang kita perlu pahami saudara. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab sama-sama kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu ketika gereja itu rukun duduk bersama, di sanalah berkat akan dicurahkan. Saya terlalu percaya, ini keyakinan saya Bapak Ibu. Bahwa sebagai anak Tuhan kita tidak perlu uber berkat, tapi berkat yang uber kita. Halo, saya ulangi saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita punya keyakinan kita nggak perlu cari berkat uber berkat, tapi berkat yang uber cari kita. Amin. Dari mana saya yakin? Loh Bapak Ibu tahu, saya berkali-kali berkata jadwal saya, agenda saya dari sebelum tahun 2020, 2019, jadwal saya 2020, bukan untuk sombongan, sedikit informasi aja. Itu jelas dari pertengahan 2019, Januari 2020 sampai Desember itu sudah full diatur dengan baik. Di mana tiap hari saya khotbah, bahkan bukan hanya tiap minggu, kadang-kadang hampir tiap hari. Tapi sudah tahu sejak pertengahan bulan Maret tanggal 15, 16 kita lockdown semua. Tidak ada ibadah. Sampai orang berkata, Pak, lu gak khotbah, lu gak pelayanan, lu bisa hidup. Bisa. Karena saya hidup bukan karena khotbah, hidup karena Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang saya yakini saudara. Anak Tuhan bukan cari berkat, uber berkat, tapi berkat yang cari kita. Ketika apa saudara? Rukun. Maka saya katakan rukun itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Jadi kalau keluarganya bermasalah, dengar dengan baik. Kalau rumah tangganya bermasalah, ketika dia aktif terlibat di gereja, gereja pasti bermasalah. Saya ulangi Bapak Ibu, ini hikmat dari Tuhan nih. Baru saya dapat berconnect. Ini antenanya kenceng nih. Bukannya 4G. Lebih daripada 4G. Ketika rumah tangga keluarganya bermasalah, ketika dia aktif di gereja, pasti gereja akan bermasalah. Makanya Bapak Ibu kita mulai kesatuan hati Bapak Ibu di rumah tangga, di keluarga kita. Supaya apa? Gereja tidak bermasalah. Kalau gerejanya oke, maka kota pasti oke. Bangsa pasti oke, Indonesia pasti penuh kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat kita. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kunci terjadinya kesatuan ketika kita mulai dari diri kita sendiri. Ini kuncinya. Kesatuan terjadi ketika kita mulai bertindak. Ketika kita mulai melakukan sesuatu. Apa yang saya dapat perbuat untuk kesatuan? Dimulai dari hal-hal yang terkecil dan sederhana. Ketika kita melihat tisu berserakan jatuh di rumah Tuhan. Jujur Bapak Ibu, diambil tisunya. Ketika kita melihat toilet airnya mengalir, dimatikan. Itu hal-hal yang sederhana. Atau sebaliknya,
kita akan menjas. Gereja kok jorok amat. Gereja kok kayaknya gak ada yang ngurus. Loh, Bapak Ibu, kalau kita tahu gereja gak ada yang ngurus, kenapa kita diem? Kenapa kita gak yang ngurus? Bilang kanan kiri, jangan belaga bego. Halo? Kalau kita tahu gereja kurang duit, sorry Bapak Ibu, saya khotbah gak dapat sponsor. Ini asli surat Tuhan. Kalau kita tahu gereja kekurangan duit, kenapa kita menghakimi? Kalau kita tahu kita punya duit, ayo kita keluarkan dompet kita. Setuju Bapak Ibu? Ya. Saudara, di tengah COVID ini saudara, saya paling banyak memberkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Kenapa? Saya tahu mereka butuh uang. Jadi kalau Tuhan perintahkan kasih, saya kasih. Dan selesai, habis ibadah, saya dan anak akan menghadiri ibadah tutup peti dan penguburan. Karena saya punya rekan, seorang hamba Tuhan, namanya Pendeta Yakin. Dia orang Nias, dia cukup dekat dengan saya. Terakhir 2018 kalau salah, dia undang saya KKR. Dan salah satu artisnya, bintang tamunya, kalau tidak salah siapa itu? Artis yang Lydia Kano atau Eva kalau salah. Ya, saya lupa. Saya kalau jumpa dengan dia, saya selalu berkata, Bapak semakin yakin, dia selalu ketawa. Karena namanya Bapak Yakin. Tapi hari-hari ini dia sudah selesai. Ya, beberapa hari yang lalu dia jatuh di depan toilet di Tangerang. Dan kita doakan di grup para hamba Tuhan untuk jaringan kota sekota. Dan hari Jumat dinyatakan dia meninggal. Nah saudara, mari kita mulai sesuatu yang sederhana dalam hidup kita. Jangan kita mudah menghakimi. Jangan kita mulai menilai sesuatu yang gak beres. Kenapa saudara itu gak bisa terjadi? Kuncinya di sini saudara. Nih. Ini kuncinya. Yuk baca sama-sama Amsal 4:23. 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, kalau hati kita tidak beres, kita nggak bisa bersatu saudara. Coba saudara baca nanti di rumah, di Kejadian. Ya, ketika Tuhan berjumpa dengan Adam di Taman Eden, Adam sembunyi nggak sama Hawa? Sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Semestinya saudara, ketika Adam dihampiri Tuhan, semestinya berbahagia dong. Setuju gak Bapak Ibu? Iya dong. Kenapa dia bersembunyi? Makanya Tuhan tanya. Bukan Tuhan gak tahu. Adam, lu di mana? Itu bahasa Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, aku sembunyi. Kenapa sembunyi? Aku malu, aku telanjang. Kenapa? Karena dia gak beres. Jadi penting Bapak Ibu Saudara, bicara kesatuan hati itu dimulai bagaimana hati kita harus beres saudara. Jadi kalau hati kita tidak beres Bapak Ibu, hidup kita gak akan pernah beres. Kita akan mudah menghakimi orang, menyalahkan orang, menilai orang. Tetapi kalau hati kita beres saudara, sekalipun kita melihat orang tidak beres, kita akan nggak menghakimi dia dengan mudah. Kita akan berkata, oh ya, mungkin dia butuh bantuan saya. Banyak kali kita lihat orang kekurangan, kita hanya berkata, kasihan ya, suaminya udah gak kerja, anaknya banyak. Kita cuma yang berkata kasihan, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Saudara, saya katakan kembali saudara, ini saya punya keyakinan. Tuhan masih izinkan Corona sampai detik pagi hari ini. Tuhan mau melihat respon gereja Tuhan hari-hari ini. Halo? Amin. Tuhan masih menunggu respon gereja Tuhan. Apakah dia sedang hari-hari ini membangun kerajaan Babel atau membangun kerajaan Allah? Kalau dia membangun kerajaan Babel, saudara, maka jelas dunia akan semakin hancur. Tapi kalau dia membangun kerajaan Allah, saya percaya nama Yesus semakin dimuliakan. Tepuk tangan buat Allah kita.
Saudara, kalau Tuhan izinkan corona terjadi, ini waktunya saatnya untuk kita bisa menjangkau banyak jiwa. Amin. Ya. Jadi kalau orang bicara menangkan jiwa itu susah, sulit, enggak sulit, gampang aja. Apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Buat aja. Saya bersyukur saudara. Saya diberikan sebuah kesempatan, kehormatan. Mereka kumpulan para pengusaha minta saya mentor mereka. Saya pikir siapa saya? Saya pikir banyak pendeta yang jauh lebih hebat, lebih terkenal. Kenapa mereka minta saya? Nah saudara tahu sejak COVID itu awal-awal terjadi, apa yang pengusaha itu buat? Padahal sudah tahu bis mereka juga sedang mengalami goncangan. Ini dengar baik, saya salut dengan mereka. Mereka berani keluarkan deposito mereka. Halo? Untuk dibagi-bagikan kepada siapa? Banyak gereja hamba Tuhan, orang-orang yang kekurangan kelaparan. Siapa yang angkat barang-barang itu? Bukan kuli-kuli, mereka semua. Bos-bos itu saudara, yang biasa gak pernah angkat-angkat barang, gak pernah gotong-gotong barang, tapi sejak COVID saudara tahu, mereka yang gotong, mereka yang angkat saudara. Saudara, pagi hari ini mungkin kita gak bicara orang lain, tapi kita bicara tentang diri kita dan gereja kita. Amin, Bapak Ibu setuju? Ayo, hari-hari ini adalah peluang yang besar buat kita untuk berespon yang benar apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saya katakan begini saudara, kita gak mungkin mengerti, memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini kalau hati kita gak beres, dengar dengan baik. Ini kebenaran saudara. Kita gak akan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini kalau hati kita gak beres. John Wesley bilang begini, cari uang sebanyak-banyaknya, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan berkati orang sebanyak-banyaknya. Halo? Ya. Saya tahu saudara, ketika Tuhan berkati saya, ketika Tuhan berkati hidup saya, bukan supaya saya makin kaya, makin sukses, no. Supaya hidup saya semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya saudara, saya banyak berdoa untuk para orang yang susah, yang bangkrut, yang kere datang kepada saya. Sampai saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan kirim orang-orang pengusaha yang kere yang bangkrut? Tuhan bilang begini, hambaku kamu tahu, kalau dia pengusaha sukses dia gak butuh lu, dia gak cari lu. Betul saudara? Betul juga saudara. Waktu saya doakan mereka, berkati mereka, mereka semakin sukses, semakin berkati, dan hidup mereka semakin jadi berkat. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Gua gak pernah rugi, berkati lo. Dimulai dari mana? Pemberesan hati, untuk kita bisa punya kesatuan hati. Mujizat dan kelimpahan pasti terjadi. Ini saya punya motto, punya statement. Tiap hari, kalau hati kita beres. Amin. Iya Bapak Ibu, kita datang ke Tuhan, kita berdiri saudara. Ya berdiri, masih mau dengar firman? Atau kurang khotbahnya? Jemaat luar biasa. Bilang sama kanan kiri, kamu pasti diberkati Tuhan. Amin. Gereja Taman Surya tidak akan pernah sama lagi. Kenapa saudara seperti demikian? Karena gereja Taman Surya jemaatnya punya kesatuan hati. Kesatuan hati terjadi ketika hati setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, pelayan Tuhan, pemimpin Tuhan diberesin. Beresin kita dengan Tuhan. Ya, saudara.